Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kubalas mereka yang merendahkan ibuku. Halo semuanya, selamat datang kembali di channel Hikmah Misteri. Dan kali ini masih dengan saya, Mas Elan. Apa kabar kalian semua? Semoga sehat badannya, dimudahkan rezekinya, dilancarkan urusannya, dan dijauhkan dari segala mara bahaya. Amin amin ya rabbal alamin. Seperti biasa, kali ini Mas Elan akan menceritakan sebuah drama rumah tangga. Dan sebelum masuk ke ceritanya, bagi kalian yang belum subscribe, jangan lupa klik tombol subscribe-nya. Klik juga lonceng notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan cerita-cerita menarik dari channel Hikmah Misteri, yang pastinya akan selalu menggetarkan hati kalian. Oke, terima kasih. Dan langsung saja tanpa berlama-lama lagi, bagaimana kisahnya? Ini dia ceritanya. Aku berdiri di depan jendela rumah kami sederhana saat itu, memandangi pemandangan desa yang masih diselimuti kabut pagi. Desa ini tempat aku dilahirkan dan dibesarkan bersama ibuku. Namanya Bu Kartini. Kami hidup sederhana, jauh dari kemewahan, dan seringkali harus menahan lapar agar bisa bertahan hidup. Ibuku adalah seorang penjahit yang bekerja keras dari pagi hingga malam untuk menambah penghasilan keluarga. Meskipun kami hidup dengan kelaparan serba kekurangan, ibuku selalu mengajarkan aku untuk tidak menyerah dan untuk terus berusaha apapun kondisinya. Namun hidup di desa kecil ini bukanlah hal yang mudah. Orang-orang sering merendahkan kami, terutama ibuku. Mereka menganggap ibu tidak lebih dari seorang penjahit miskin yang tak pernah bisa keluar dari lingkaran kemiskinan. Aku sering mendengar bisikan-bisikan dari tetangga yang menyebut ibuku dengan kata-kata kasar, membuat hati ini terasa perih. Aku tahu ibuku juga mendengarnya, meski ia pun selalu berpura-pura tidak peduli. Pada hari itu, sore harinya, aku dan ibu sedang duduk di teras rumah. Ibu pun tengah memotong kain untuk membuat baju pesanan seorang tetangga. Sementara aku sedang membantu menyusun benang-benang di meja kayu usang. Tiba-tiba saat itu, terdengar suara tawa yang datang dari jalan depan rumah kami. Aku menoleh dan melihat sekelompok wanita desa yang sedang berjalan melewati rumah kami. Oh, itu Ibu Sidara. Penjahit miskin itu. Salah satu dari mereka berkata dengan nada mencibir. Aku merasa wajahku memanas mendengar kata-kata itu. Aku tahu betul siapa yang dimaksud. Ibu tidak mengatakan apa-apa, tetap fokus pada pekerjaannya. Namun saat itu aku bisa melihat ekspresi wajahnya yang sedikit berubah. Tidak terlihat marah, hanya hampa. Darah, jangan dengarkan mereka ya nak, kata ibu sambil tersenyum kecil tanpa menatapku. Tapi aku ingin mereka tahu, Bu, kalau ibu tidak seperti yang mereka pikirkan. Aku juga ingin mereka tahu bahwa ibu juga bekerja keras untuk keluarga ini, Bu. Kita bukan orang miskin, jawabku dengan suara yang hampir berbisik. Ibu menatapku dengan penuh pengertian. Ibu tahu, nak, tapi jangan biarkan kebencian menghentikan langkahmu. Kita hidup sederhana bukan karena kita tak mampu, tetapi karena kita memilih hidup dengan cara yang benar, nak. Jangan pernah balas hinaan mereka dengan kebencian, tetapi balaslah dengan keberhasilanmu nanti ya nak. Aku terdiam mendengar kata-kata dari ibu. Aku tahu bahwa ibu selalu mengajarkan aku untuk bersabar, untuk tidak merespon hinaan-hinaan dengan kekerasan. Tapi hatiku tetap terluka. Aku ingin membuktikan pada semua orang bahwa ibuku lebih dari sekedar penjahit miskin. Ibuku adalah wanita yang tangguh, penuh cinta, dan juga memiliki hati yang besar. Hari demi hari aku melihat ibuku bekerja tanpa kenal lelah. Di siang hari ia pun pergi ke rumah pelanggan untuk mengambil jahitan dan memberi pesanan baru. Di malam hari ibu pun duduk di depan mesin jahit. Jarum menari-nari di kain sementara aku belajar di sampingnya, menyelesaikan tugas sekolah yang seringkali terlambat karena kesibukan ibu. Suatu hari saat ibu sedang bekerja di luar, aku berjalan ke warung untuk membeli bahan makanan. Di sana aku tak sengaja bertemu dengan Ibu Siti.
tetangga kami yang cukup terkenal di desa karena kekayaannya. Ibu Siti ini sedang membeli sayur di warung, dan seperti biasa ia memperhatikan aku dengan pandangan yang sedikit mencemooh. "Dara, ibumu kemana? Masih menjahit baju orang ya?" "Sepertinya bertahun-tahun tetap di situ-situ saja." Aduh. Ujarnya dengan suara yang terdengar manis tapi penuh sindiran. Aku menggigit bibir menahan amarahku. "Iya bu, ibu memang bekerja keras untuk keluargaku. Bukan seperti ibu yang hanya duduk-duduk menikmati hidup." Ibu Siti tertawa kecil lalu melanjutkan. Kamu Dara, kamu ini jangan terlalu merasa besar ya. Hanya karena ibu ini kamu bisa menjahit. Menjadi penjahit itu tidak akan membawa kamu kemana-mana. Suatu saat kamu akan sadar bahwa hidup itu tidak hanya soal bekerja keras. Yang penting itu nomor satu uang. Aku merasa pipiku memanas. Aku pun ingin membalas ucapan dari ibu itu. Tetapi aku ingat kata-kata dari ibuku. Jangan membalas kebencian dengan kebencian. Teringat kata-kata itu, aku hanya bisa menahan diri dan melangkah pergi. Meskipun rasa sakit itu masih menggelora di dada. Saat aku pulang ke rumah, ibu sudah selesai bekerja dan duduk di meja makan, menyiapkan makan malam sederhana untuk kami. Aku duduk di sampingnya dan ibu tersenyum kepadaku. "Ada apa, nak? Sepertinya kamu terlihat tidak senang," tanya ibu dengan nada lembut. Aku terdiam sejenak mencerna apa yang terjadi di warung tadi. "Bu, orang-orang di luar sana pada jahat, Bu. Mereka merendahkan kita. Mereka menganggap ibu tidak lebih dari orang miskin. Aku ingin sekali, Bu, membuktikan pada mereka kalau kita ini lebih dari itu." Ibu menatapku dalam-dalam dengan matanya penuh kasih sayang. "Dara, apa yang orang lain katakan tentang kita itu tidak penting, nak. Apa yang penting adalah bagaimana kita memandang diri kita sendiri. Ibu tidak pernah merasa rendah hanya karena pekerjaan ibu. Kita mungkin tidak kaya, nak, tapi kita ini kaya akan kasih sayang dan juga ketulusan hati. Jangan biarkan ucapan mereka ini membuatmu merasa kecil hati. Ingat, suatu hari nanti kamu pasti akan membuktikan bahwa kamu bisa sukses tanpa harus meniru cara hidup mereka, nak." Aku menunduk menyesap kata-kata dari ibu. Rasanya berat, tetapi aku tahu ia benar. Aku bisa melihat di mata ibu bahwa ia tidak pernah merasa rendah meskipun hidup kami serba kekurangan. Ibu mengajarkan aku untuk tidak hanya berjuang demi diri sendiri, tetapi untuk menjaga harga diri dan juga martabat keluarga. "Dara, ibu tahu kamu kuat. Kamu pasti akan bisa mencapai apapun yang kamu impikan, nak. Tapi ingat, keberhasilanmu tidak hanya untuk dirimu. Kamu yang semangat ya, nak. Jangan menyerah." Aku memeluk ibu dengan erat, merasakan kehangatan dan juga kasih sayangnya. Dalam pelukan ibu, aku merasa kekuatan yang luar biasa. Aku tahu juga bahwa suatu saat nanti aku akan membalas hinaan dan merendahkan orang-orang yang pernah meremehkan ibuku dan juga keluargaku. Tetapi bukan dengan kebencian, melainkan dengan keberhasilan yang akan mengubah pandangan mereka tentang kami. Aku memandang ibu penuh tekad. Suatu hari nanti ibu akan membuat mereka tahu siapa sebenarnya kita. Aku juga akan membuktikan bahwa kita tidak kalah, bahkan dari mereka yang selalu merendahkan kita. Singkatnya, setelah aku lulus sekolah, aku pun memutuskan untuk pergi ke kota. Itu adalah langkah besar dalam hidupku. Tetapi aku tahu aku harus melakukannya demi masa depan yang lebih baik. Aku ingin memberikan ibuku kehidupan yang lebih layak, membuatnya berhenti bekerja keras sebagai penjahit di rumah kecil kami yang penuh kenangan. Di kota saat itu, aku pun mendaftar untuk kuliah dan mencari pekerjaan sambilan agar bisa memenuhi kebutuhan hidup. Setiap hari aku berjuang dengan segala keterbatasan, bekerja keras tanpa lelah, menabung setiap uang yang kudapat, dan mencoba bertahan hidup di dunia yang penuh dengan kemewahan yang tidak pernah aku kenal sebelumnya.
Saat pertama kali tiba di kota, aku merasa cemas dan bingung. Gedung-gedung tinggi, jalanan yang sibuk dan macet, serta orang-orang yang berpenampilan serba modis, membuatku merasa kecil. Aku datang dengan pakaian seadanya, jauh dari penampilan seperti mereka. Aku tidak pernah diajari cara berdandan dengan rapi, dan penampilanku memang sangat sederhana, bahkan cenderung lusuh. Namun aku tahu itu bukan hal yang penting. Yang penting adalah bagaimana aku bisa bertahan dan berhasil. Bagaimana aku bisa membuktikan pada diriku sendiri dan pada ibuku bahwa aku mampu mengubah nasib. Aku memulai hari-hariku di kota dengan mencari pekerjaan sambilan. Di siang hari aku kuliah di universitas swasta yang biayanya cukup mahal. Dan ketika di malam hari, aku bekerja sebagai pelayan di sebuah kafe kecil. Aku merasa lelah, tetapi aku terus berusaha. Setiap senyuman yang kuberikan pada pelanggan, setiap langkah kakiku yang berjalan jauh ke tempat kerja, adalah bagian dari perjuanganku untuk mengubah nasib. Namun hidup di kota tidaklah semudah yang aku bayangkan. Orang-orang di sekitar sini sangat berbeda dengan orang di desaku. Mereka tampak sibuk dengan dunia mereka sendiri, sibuk dengan penampilan, gaya hidup dan juga status sosial. Mereka yang kaya terutama seringkali merendahkan orang-orang seperti aku yang berasal dari desa. Ada sebuah perasaan yang selalu menggelayuti diriku setiap kali aku ini berinteraksi dengan mereka. Singkatnya, pada suatu hari, saat aku sedang berjalan pulang dari kampus, aku bertemu dengan beberapa teman kuliah yang baru saja selesai kuliah. Mereka adalah mahasiswa-mahasiswa dari keluarga kaya yang terlihat sangat anggun dan juga modis. Mereka melihatku dengan tatapan heran, seolah-olah aku ini adalah sesuatu yang tidak biasa. "Dara, kamu ini berasal dari desa kan?" tanya salah satu dari mereka, seorang gadis bernama Maya, dengan nada yang terdengar ingin tahu tapi juga penuh cemoohan. "Iya," jawabku dengan singkat. "Wah, pasti hidup kamu sangat berbeda ya. Pakaianmu saja sepertinya agak berbeda dengan kita." Maya melanjutkan sembari memandangi pakaian yang aku kenakan dengan pandangan yang menyiratkan rasa tidak suka. Aku merasa pipiku memanas, tapi aku berusaha untuk tidak menunjukkan perasaan itu. "Tapi aku nyaman dengan pakaianku. Yang penting kan adalah apa yang kita lakukan, bukan bagaimana kita terlihat, bukan? Aku kan niat belajar, bukan niat berdandan cantik," jawabku dengan nada tenang. Maya tertawa kecil. "Iya benar, tapi sepertinya kamu ini perlu belajar sedikit tentang bagaimana cara berdandan yang benar. Kalau kamu ingin sukses di kota ini, kamu harus belajar bagaimana caranya," ucapnya sembari mengedipkan mata, seolah-olah itu adalah saran yang sangat penting. Aku hanya bisa terdiam. Aku tahu mereka tidak akan mengerti. Mereka tidak tahu apa yang aku rasakan, atau bagaimana rasanya hidup dalam keterbatasan. Mereka hanya melihat penampilanku dan merendahkanku karena aku bukan bagian dari dunia mereka yang penuh dengan kemewahan dan juga privilege. Tetapi aku tidak akan menyerah. Aku tahu bahwa yang mereka lihat dari luar bukanlah gambaran utuh tentang diriku. Aku tahu tujuan hidupku jauh lebih besar daripada sekedar penampilan luar. Setelah kejadian itu, aku pun merasa semakin terpacu untuk membuktikan diri. Setiap kali mereka merendahkan aku justru semakin tekun untuk belajar lebih keras. Aku harus berhasil, tidak hanya untuk diriku sendiri, tetapi juga untuk ibuku. Aku ingin mengangkat derajat keluarga kami, membuat ibu berhenti menjahit dan menikmati hidupnya tanpa harus bekerja keras setiap hari. Sabar Dara, sabar. Ingat kata-kata ibumu. Kamu harus sukses, kamu harus fokus, gumam Dara saat itu. Hari demi hari berlalu, aku pun terus belajar dan bekerja. Waktu terasa begitu cepat berlalu. Di kampus aku berusaha meraih nilai terbaik meskipun aku sering merasa lelah setelah bekerja sepanjang malam. Di kafe tempatku bekerja, aku selalu melayani pelanggan dengan senyuman. Meskipun ada kalanya aku ini merasa tubuhku lelah luar biasa. Namun ada satu hal yang selalu membuatku kuat.
Setiap malam sebelum tidur, aku selalu menulis surat kecil untuk ibuku. Aku mengabari ibuku tentang perjuanganku di kota, tentang bagaimana aku menghadapi tantangan dan bagaimana aku harus berusaha meraih impian. Ibu selalu membalas suratku dengan kata-kata yang menyemangati dan juga memberi kekuatan. Tepat hari itu saat aku sedang bekerja di kafe, seorang pelanggan pun datang yang membuat aku merasa tidak nyaman. Seorang wanita parubaya yang terlihat sangat mapan dan anggun duduk di meja dekat pintu masuk. Aku datang untuk mengambil pesanan dan ia memandangku dari atas hingga bawah dengan pandangan yang tajam. Aku pun merasa terintimidasi, tetapi aku tetap berusaha untuk melayaninya dengan baik. "Maaf Nona, apakah kamu berasal dari desa? Aku bisa melihat dari cara kamu berbicara dan penampilan. Kamu tahu kan, di kota ini penampilan itu sangat penting. Orang-orang seperti kita ini tidak bisa cuma mengandalkan kerja keras. Kalau kamu ingin berhasil di sini, kamu harus mengubah penampilanmu. Itu kunci utamanya," ujar wanita itu dengan nada dingin. Aku menundukkan kepala menahan rasa sakit di hati. Aku pun ingin membalas, ingin mengatakan bahwa keberhasilan tidak ditentukan oleh penampilan. Tapi aku menahan diri. Aku hanya tersenyum dan berkata, "Terima kasih atas sarannya ya Bu. Saya pasti akan mengingatnya." Saat aku pergi ke dapur untuk menyiapkan pesanan, hatiku terasa sesak. Aku merasa lelah. Begitu banyak orang yang tidak tahu perjuanganku. Begitu banyak orang yang merendahkan aku hanya karena penampilan luar. Tapi aku tidak boleh menyerah. Aku sudah jauh di sini dan aku tidak akan mundur saat itu. Beberapa bulan kemudian perjuanganku pun mulai membuahkan hasil. Kini aku berhasil mendapatkan beasiswa penuh untuk melanjutkan studi dan mendapatkan pekerjaan paruh waktu yang lebih baik di sebuah perusahaan besar. Aku mulai mendapat pengakuan dari beberapa orang di kampus dan juga tempat kerjaku. Meskipun ada yang masih merendahkan aku mulai merasa lebih percaya diri. Hingga waktu itu aku pun diundang untuk menghadiri acara penghargaan di kampus, tempat di mana orang-orang kaya dan sukses berkumpul. Aku datang dengan pakaian yang lebih baik dari sebelumnya. Namun aku tetap bertampilan sederhana. Aku merasa agak canggung, tetapi aku tetap berjalan dengan kepala tegak. Aku tidak peduli jika ada yang menilai penampilanku. Aku datang bukan untuk menunjukkan penampilan, tetapi untuk menunjukkan keberhasilanku. Ketika aku naik ke panggung untuk menerima penghargaan itu, aku melihat wajah-wajah yang terkejut, termasuk wajah Maya dan wanita parubaya yang dulu merendahkan aku di restoran. Mereka tidak menyangka bahwa aku bisa sukses sejauh ini, bahwa aku bisa mencapai apa yang mereka anggap mustahil. Saat aku berdiri di atas panggung, aku teringat pada ibuku yang jauh di desa. Aku tahu bahwa semua ini adalah hasil dari kerja keras dan doa ibu. Aku tidak akan membalas hinaan mereka dengan kebencian. Aku akan membalasnya dengan keberhasilan yang akan mengangkat derajat kami. Aku juga akan menunjukkan pada dunia bahwa meskipun aku berasal dari desa dan miskin, aku bisa sukses. Dan ibu tidak perlu lagi bekerja keras menjahit untuk orang lain. Aku akan membahagiakan ibu seperti yang selalu aku impikan. Setelah acara penghargaan itu, kehidupanku pun terasa sedikit lebih ringan. Maya, temanku yang dulu merendahkan aku di kampus, tiba-tiba datang menghampiriku di hari yang cerah itu. Beberapa hari setelah aku menerima penghargaan itu, aku yang sedang duduk di kafe tempat aku bekerja, menikmati sangkir kopi setelah hari yang panjang. Maya datang dengan senyuman canggung mencoba mencari kata-kata yang tepat. Darah, katanya dengan suaranya agak ragu. Aku ingin meminta maaf ya atas sikapku dulu. Aku salah menilai kamu. Dan aku benar-benar terharu mendengar cerita latar belakangmu tadi. Aku tidak tahu kalau hidup kamu begitu berat. Kamu luar biasa. Aku mengangkat alih sedikit terkejut dengan permintaannya. Maya selalu terlihat begitu percaya diri, seolah-olah dunia ini miliknya. Tidak apa-apa Maya, aku mengerti kok kenapa kamu berpikir seperti itu dulu. Semua orang melihat dari luar tanpa tahu apa yang ada di dalamnya, jawabku dengan tenang. Namun aku benar-benar menyesal Darah.
kamu membuktikan bahwa kita bisa sukses tanpa harus bergantung pada penampilan ataupun latar belakang kita. Aku benar-benar ingin belajar dari kamu. Maya melanjutkan dengan penuh penyesalan. Aku harap kita bisa jadi teman baik ke depannya, Dara. Aku tersenyum kecil saat itu. Terima kasih, Maya. Tidak masalah. Yang penting adalah bagaimana kita belajar dari kesalahan kita. Aku senang bisa memberi kamu inspirasi. Setelah percakapan itu, aku merasa sedikit lega. Maya bukanlah satu-satunya yang merasa tersentuh dengan kisahku. Beberapa teman kuliah lain yang juga pernah merendahkan atau mendekat memberikan ucapan yang sama. Mereka semua kini lebih menghargai aku dan aku bisa merasakan bahwa mereka tidak lagi melihatku sebagai gadis desa yang rendah diri, tetapi sebagai seorang yang patut dihormati. Semua itu adalah buah dari hasil kerja keras dan tekad yang juga tak kenal lelah. Aku tidak membalas hinaan mereka dengan kebencian, tetapi dengan kesuksesan yang membuktikan bahwa aku bisa mengubah nasibku. Bertahun-tahun berlalu dan aku semakin dekat dengan mimpiku. Kini aku berhasil menjadi seorang pengusaha sukses di kota. Setelah lulus kuliah dengan usaha yang kini berkembang pesat, aku pun membangun perusahaan yang tidak hanya menguntungkan, tetapi juga memberikan dampak positif bagi banyak orang. Aku kini membuka lapangan pekerjaan bagi mereka yang membutuhkan, memberi kesempatan bagi orang-orang yang sebelumnya terpinggirkan untuk bekerja dan berkembang. Aku merasa bangga. Bukan hanya karena aku berhasil, tetapi juga karena aku bisa membantu orang lain, terutama mereka yang dulu menghina dan juga merendahkan aku serta ibuku. Singkatnya, pada suatu hari, setelah bertahun-tahun, aku pun memutuskan untuk kembali ke desa. Aku ingin membawa ibuku ke sana, ke tempat kami dibesarkan, ke tempat yang dulu penuh dengan cemoohan dan juga hinaan. Kali ini aku datang bukan sebagai gadis desa yang dipandang rendah, tetapi sebagai seorang wanita yang telah membuktikan dirinya di dunia yang keras. Aku membawa ibuku mengenalkan dunia yang jauh berbeda dari masa-masa yang dulu kami jalani. Ketika kami tiba di desa, para tetangga yang dulu menghinaku mulai menyambut dengan ramah. Mereka tersenyum, bahkan ada yang memelukku dengan penuh kehangatan, seolah-olah aku adalah orang yang sangat mereka hormati sekarang. Namun tetap saja di antara keramaian itu, ada sosok yang tampak tetap acuh tak acuh. Dia adalah Ibu Siti, tetangga yang dulu sering mencibir kami, orang kaya yang masih berdiri di depan rumahnya, menatapnya kami dengan tatapan yang tajam. Aku menatap Ibu Siti sejenak, merasa bahwa dia tetap sama, tidak ada perubahan dalam sikapnya. Meskipun kini aku lebih sukses dan dihormati, dia masih menganggap kami sebagai orang yang rendah. Tetapi aku tidak peduli. Aku sudah jauh lebih kuat dan ibuku kini sudah diperlakukan dengan penuh hormat oleh masyarakat. Begitu ya, Dara. Pulang-pulang bawa harta. Tapi jangan kira ya, semuanya bisa didapatkan dengan uang. Sombong sekali sih kamu, ujar Bu Siti. Mendengar ucapan itu, aku hanya tersenyum dan tidak menjawab. Ibu Siti tidak akan pernah mengerti. Bagaimana mungkin dia mengerti perjuangan yang telah aku jalani untuk mencapai titik ini? Aku tahu meskipun dia terus mencibir, aku tidak akan pernah membiarkan kata-katanya mengganggu hidupku lagi. Aku sudah membuktikan lebih dari cukup. Aku melanjutkan langkahku menuju rumahku yang dulu sederhana, kini tampak lebih besar dan juga lebih indah. Di depan pintu, aku melihat ibu berdiri dengan mata yang berkaca-kaca. Dia menatapku dengan penuh kebanggaan. Senyum di wajahnya pun tidak bisa disembunyikan. Dara, kamu sudah sukses, Nak. Ibu sangat bangga kepadamu, kata ibu sembari memelukku dengan erat. Aku memeluk ibu, merasakan kehangatan pelukan itu dan berkata, semua ini untuk ibu. Aku ingin ibu bahagia, Bu. Ibu tidak perlu bekerja keras lagi. Ini semua karena ibu yang selalu mengajarkan aku untuk sabar dan terus berjuang. Ibu mengangguk dengan air matanya menetes. Ibu tahu, Nak. Ibu tahu kamu lebih dari apa yang orang lain pikirkan. Ibu tidak pernah ragu kepadamu, Nak.
Pasti almarhum ayahmu juga bangga melihatnya di sana. Hingga setelah aku berbicara dengan ibuku, aku keluar untuk menemui beberapa tetangga yang dulu sering merendahkan kami. Mereka kini tampak lebih ramah. Bahkan beberapa dari mereka datang untuk meminta maaf. Dara, kami benar-benar menyesal atas apa yang dulu kami katakan, ucap Pak Sohi, salah satu tetangga yang dulu sering berbicara buruk tentang ibuku. Kami tidak tahu apa yang kamu dan ibumu hadapi. Kami hanya menilainya dari luar saja. Maafkan kami ya Dara, Ibu. Aku hanya tersenyum mengangguk mendengar ucapan para tetangga itu. Tidak apa-apa, Pak. Yang penting kita semua belajar dari kesalahan. Di dunia ini tidak ada yang sempurna, tapi kita ini bisa saling menghargai dan juga membantu. Di tengah suasana yang lebih harmonis itu, aku melihat Ibu Siti masih berdiri di halaman rumahnya, memperhatikan kami dengan tatapan yang penuh penilaian. Dia tidak datang untuk meminta maaf atau bahkan mengucapkan selamat. Tetapi aku tidak peduli. Aku tidak perlu perhatian atau pengakuan dari dia. Bu Siti, aku tahu Ibu pasti masih melihatku dengan cara yang sama kan, Bu? Kataku menghampirinya. Tapi aku tidak datang untuk mencari persetujuan itu, Bu. Aku datang ke desa ini kembali. Aku hanya ingin menunjukkan bahwa semua orang bisa sukses tanpa harus merendahkan orang lain, Bu. Dan Ibu sudah mengajarkan aku untuk tidak membalas kebencian dengan kebencian. Sekarang, aku ingin membantu orang-orang seperti kita yang dulu terpinggirkan. Itulah yang benar-benar penting, Bu, menurutku. Ibu Siti hanya terdiam, tidak bisa membantah kata-kataku. Aku melangkah pergi menyadari bahwa apa yang aku lakukan lebih penting daripada apa yang dia pikirkan. Aku tidak datang untuk menunjukkan kekayaan atau status aku, tetapi untuk menunjukkan bahwa keteguhan hati dan kerja keras adalah kunci untuk meraih impian. Kini aku juga membantu melunasi utang-utang tetangga dan juga saudara-saudara yang masih kekurangan. Aku membuka lapangan pekerjaan di desa, memberikan kesempatan bagi orang-orang yang tidak memiliki peluang untuk berkembang. Aku pun ingin memastikan bahwa orang-orang yang dulu merendahkan kami bisa merasakan manfaat dari keberhasilan yang telah aku raih sejauh ini. Di tengah desa yang dulu penuh dengan cemoohan, kini aku bisa melihat senyuman, kebanggaan dan juga rasa hormat. Aku telah membalas mereka yang dulu merendahkan ibuku bukan dengan dendam, tetapi dengan menunjukkan bahwa martabat seorang tidak ditentukan oleh kekayaan, melainkan dengan keteguhan hati. Beberapa bulan kemudian, di desa kami yang dulu pernah dengan keraguan dan juga pandangan sinis kini tampak berubah. Banyak warga yang kini bisa hidup lebih makmur berkat usaha dan lapangan pekerjaan yang aku buka. Mereka yang dulunya tidak pernah berharap bisa memperbaiki keadaan, sekarang mulai merasakan perubahan besar dalam hidup mereka. Perekonomian desa yang dulu tertinggal kini sedikit demi sedikit berkembang. Waktu itu saat sedang duduk di teras rumah, saat menikmati udara sore yang sejuk, aku melihat Ibu Siti berjalan menuju rumahku. Wajahnya tampak lebih tua dan langkahnya tampak berat. Entah kenapa aku merasa ada sesuatu yang berbeda dalam cara dia berjalan. Bu Siti, ada apa? Tanya aku. Ibu Siti terdiam sejenak, tampak bingung antara ingin berkata atau tidak. Lalu dia pun menghela nafas panjang, seolah menenangkan diri dengan matanya menatapku dengan penuh penyesalan. Dara, Ibu datang untuk minta maaf. Aku tahu, aku dulu sangat menghina kamu dan ibumu. Aku salah, Dara. Aku tidak seharusnya memperlakukan kamu seperti itu. Aku sangat menyesal, katanya dengan suara penuh penyesalan. Aku menatapnya dengan bijaksana, tidak ada rasa marah atau dendam di hatiku. Tidak perlu minta maaf, Bu Siti. Semua orang punya masa lalu yang mungkin tidak bisa diubah, tapi kita bisa memperbaikinya sekarang. Memangnya apa yang membuat Ibu datang ke sini, Bu? Tanyaku dengan lembut. Ibu Siti menunduk sejenak lalu mengangkat wajahnya dengan tatapan penuh kesedihan. Semua kekayaan yang kami miliki telah habis, Dara. Suamiku ditangkap polisi
karena terlibat kasus korupsi. Semua usahanya kami hancur dalam sekejap. Kami terpuruk. Aku tidak tahu lagi harus bagaimana, Dara. Aku datang ke sini untuk melamar pekerjaan. Aku minta tolong sama kamu agar aku bisa menyokong keluarga dan memenuhi kebutuhan hidup kami. Aku tidak punya pilihan lain. Mendengar cerita itu, aku pun terkejut. Aku tahu betul bagaimana rasanya kehilangan segalanya. Dan aku merasa iba dengan apa yang sedang dialami oleh keluarga Ibu Siti. Namun aku juga tahu bahwa hidup tidak bisa berhenti hanya karena satu musibah. Aku memandang Ibu Siti dengan penuh empati. Bu, aku ingin membantu. Bukan hanya untuk memberi pekerjaan, Bu, tapi juga agar Ibu juga bisa belajar. Aku yakin meskipun keadaan kita berbeda sekarang, kita tetap bisa saling mendukung, Bu. Jadi, Ibu bisa mulai bekerja di sini, di usaha yang aku jalankan. Benarkah, Dara? Kamu benar-benar memberikan aku pekerjaan? Iya, Bu. Semua orang bisa jatuh, tetapi yang terpenting adalah bagaimana kita bangkit. Aku percaya Ibu bisa melakukannya. Mendengar kata-kata itu, Ibu Siti pun akhirnya meneteskan air mata. Dia merangkulku dengan penuh haru. Terima kasih ya, Dara. Aku sangat berterima kasih. Aku tahu selama ini aku telah bersikap sangat buruk kepadamu. Aku tidak tahu bagaimana aku harus membalas kebaikan kamu. Sudah, Bu, sudah. Tidak perlu balas apa-apa. Kita semua berhak mendapatkan kesempatan kedua, Bu. Hingga singkatnya pada suatu sore yang tenang, setelah seharian bekerja, aku duduk di beranda rumah dengan ibu. Kami berbicara tentang semua yang telah terjadi, tentang perjalanan panjang yang telah kami tempuh. Ibu pun tersenyum kepadaku dengan matanya berbinar. Dara, kamu benar, Nak. Kamu sudah mengubah hidup kita. Kamu juga sudah membalas mereka yang dulu merendahkan kita. Bukan dengan kebencian, tetapi dengan kebaikan. Kamu benar-benar membuat ibu bangga, Nak. Semua ini untuk ibu, Bu. Ibu yang telah mengajarkan aku untuk tidak pernah menyerah dan juga tetap sabar. Tanpa ibu, aku tidak akan pernah bisa sampai di sini, Bu. Di kejauhan aku bisa melihat desa yang dulu penuh dengan keraguan, kini pun berubah menjadi tempat yang lebih penuh dengan harapan. Semua itu terjadi bukan hanya karena aku berhasil, tetapi karena semua orang mulai belajar untuk saling menghargai. Dan aku tahu, perubahan besar ini baru saja dimulai. Semoga kita semua bisa mengambil hikmah dan pelajaran dari kisah ini. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.